setelah membangun tim, ya, yang teman-teman perlu pelajari adalah bagaimana skill memanage tim dengan efisien dan efektif. Terkadang tim gemuk pun bisa jadi bumerang. Kenapa? Karena bisa memakan OPEX kita, bisa memakan fixed cost kita, bisa memakan variable cost kita. Artinya ada biaya-biaya yang sebenarnya kita bisa hemat jika tim kita tidak segemuk itu. Sebagai contoh, tim saya di Bandung itu berjumlah 16 orang untuk menghandle beberapa brand. Dan itu masih available, masih bisa untuk brand berikutnya masih bisa. Kenapa? Karena saya membangun SOP yang jelas, job desk yang jelas, membangun sistem flow yang jelas. Jadi seperti itu. Jadi setelah teman-teman membangun sebuah tim, yang teman-teman lakukan adalah membuat flow-nya bagaimana tim ini bisa berjalan tanpa perlu banyak campur tangan kita. Karena kalau bisa dibilang, bisnis saya masih belum autopilot lah. Kalau misalkan masih bisa bilang semi autopilot lah. Karena saya masih harus ada controlling juga, seperti itu. Oke? Nah, kenapa saya lebih menyukai tim yang kecil, ya kan? Karena kalau tim terlalu gemuk, yang saya bilang tadi bumerang, karena kita bisa mengefektifkan si SDM tersebut, si sumber daya tersebut, sumber daya manusianya kita bisa efektifkan. Dan juga lebih efisien. Efisien dari sisi apa? Ya dari sisi misalkan kayak kuota internet, kalau misalkan tim kita kerja dari rumah. Oh ya, sebagai catatan, tim saya di Bandung itu semua full WFH. Semua kerja dari rumah, artinya mereka tidak kerja di kantoran, mereka bisa kerja dari rumah masing-masing, seperti itu. Nanti mungkin untuk masalah tim ini mungkin nanti Pak Armala bisa menjelaskan lebih baik. Karena dia salah satu guru saya juga. Oke, lalu kalau misalkan teman-teman ingin men-shortcut ke dalam bisnis teman-teman, ya, maka teman-teman itu yang lakukan adalah partnership. Partnership dengan orang yang kompeten di bidangnya, yang bisa melengkapi kekurangan kita. Contohnya nih, kalau misalkan gue ini kan kuat di marketing, gue tahu lah cara marketing seperti apa. Tapi gue itu lemah di mana? Lemah di finance, lemah di operasional, dan juga lemah di branding. Jadi yang gue lakuin adalah gue mencari partner yang kuat di bidang yang gue nggak kuat di sana, seperti itu. Jadi kalau bisa cari partner yang sevisi dan misi. Dan kalau bisa yang berbeda jenis dengan kita. Misalkan partner kita itu kuatnya di branding, ya kita harus kuat di marketing. Atau partner kita kuatnya di finance, ada yang kuat juga di bagian operasional, seperti itu. Oke, bagi teman-teman di sini yang mungkin baru ingin memulai sebuah bisnis, ya, mau mulai sebagai apa? Mau dropship kah, reseller kah, atau brand owner kah? Pastikan sesuaikan dengan kemampuan budget. Karena setiap bisnis itu membutuhkan cost. Tapi cost itu kita bisa tekan ketika kita sudah menyesuaikan dengan budget yang kita punya. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini masih banyak yang atau masih baru memulai bisnis, saya sarankan memulai dari dropship atau reseller. Atau ya mungkin jadi agen. Karena apa? Karena budgetnya itu relatif rendah. Dan kalau bisa mau lebih rendah lagi ya sebagai dropship aja main. Karena apa? Karena kita nggak perlu nyetok barang. Ya kan nanti biarkan si supplier kita mengirimkan barang ke si customernya. Oke? Jadi pastikan dulu dengan kemampuan budget. Nah, kalau ini saya ada studi kasus. Waktu itu saya pernah menjalankan toko dengan salah satu founder mengantar, Vito. Kita memulai budgetnya itu benar-benar kecil banget. Waktu itu kalau nggak salah itu kita mulai start dari budget 400.000. Dari 400.000 ini kita bisa menumbuhkan itu sampai kalau nggak salah spend iklannya itu sampai di angka 100 juta sebulan. Itu tanpa mengganggu uang tabungan sama sekali. Dengan cara apa? Dengan cara digulung. Nanti saya akan coba jelaskan gimana caranya. Oke. Salah satu skill yang wajib dipelajari ketika teman-teman memulai sebuah bisnis baik itu online ataupun offline adalah kemampuan membawa pengunjung atau traffic ke bisnis kita. Ini yang paling penting karena begitu teman-teman sudah punya produk, sebagus apapun produknya itu, tapi kalau kita tidak punya skill
untuk membawa pengunjung ke bisnis kita, bisa dipastikan bisnis teman-teman akan stagnan atau bisa cenderung akan mati. Kayak gitu. Jadi adalah satu skill yang wajib dipelajari. Oke, di sini saya akan membahas tentang free dan paid traffic. Oke, sebelumnya minta maaf ya karena presentasinya nggak terlalu bagus karena saya bukan orang presentasi soalnya. Saya lebih suka bicara teknis, bisa langsung ke praktek segala macam. Tapi kalau misalkan untuk menjelaskan ini agak terlalu terlalu sulit kayak gitu buat saya. Oke, di sini akan coba jelaskan tentang free dan paid traffic. Jadi ada plus minusnya nih, free dan paid traffic. Kalau free traffic itu kayak apa sih? Kayak SEO. SEO itu termasuk salah satu free traffic, di mana ada keramaian. Ya di situ kita bisa meningkatkan skill fokus kita di sana. Misalnya kayak SEO itu kan search engine optimization, itu kita fokusnya gimana caranya orang mencari bisnis kita itu melalui bantuan Google. Bisa melalui search engine kah, atau misalkan pakai Google My Business, seperti itu. Nah kalau paid traffic kita bayar ke salah satu platform, misalkan kayak Facebook, kayak Google, atau kayak TikTok misalkan. Untuk percepatan bisnis kita. Kalau saya pribadi, saya lebih memilih paid traffic untuk percepatan bisnis. Kenapa? Karena kalau kita main SEO, kita harus nunggu beberapa waktu dulu, mungkin seminggu, atau mungkin berapa hari, atau seminggu, atau 2 bulan, atau bahkan berbulan-bulan untuk website kita rankingnya bagus di mata Google. Nah sedangkan kalau misalkan kita bermain di SEO, ini saingannya lumayan banyak. Tapi kalau bisa teman-teman sudah ranking 1, itu bisa dipastikan banyak pengunjung yang datang ke website teman-teman. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka menggunakan paid traffic seperti Google, Facebook, dan sekarang yang lagi in itu TikTok. Seperti itu untuk membawa pengunjung ke bisnis saya. Dan setiap traffic, setiap platform, baik itu Facebook, Google, TikTok, ataupun nanti akan ada yang berikutnya itu, dia punya karakteristik masing-masing. Jadi karakteristik itu berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamaratakan antara platform Facebook, Google, dan TikTok. Karena kalau di TikTok, misalkan mereka lebih mencari entertainnya, sisi hiburannya. Karena kita kan scrolling, kita mencari hiburan. Makanya engagementnya sangat tinggi banget sekarang di TikTok. Nah, kalau di Google biasanya kita mencari orang-orang yang mencari bisnis kita. Jadi menggabungkan atau mengkombinasikan antara semua paid traffic itu sangat bagus banget. Karena saya punya partner, dia tuh fokusnya spesialis di Google. Kalau saya tuh di Facebook. Jadi saya bawa traffic dari Facebook, partner saya juga bawa traffic dari Google. Kita saling memberikan data satu sama lain. Kita meng-cross datanya. Ini ada traffic dari Google, tolong ditembakin di Facebook. Ini dari Facebook kita tembakin ke Google. Itu ada yang namanya retargeting dan remarketing. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang tahu produk saya itu kan ada sekali kena lihat iklan kita, baik itu di Facebook ataupun di Google, kita akan coba remarketing dan retargeting terus kita akan kejar. Gimana caranya biar closing, kayak gitu.